sahabat podcast Manli di mana saja berada. Senang sekali hari ini di SMA Negeri 5 Kupang dikunjungi oleh ibu-ibu yang cantik semua di sini. Saya mulai perkenalkan yang pertama dari Ibu Korwas. Silakan. Halo sahabat podcast SMA 5 Kupang, perkenalkan saya Ulfianti, Korwas Kota Kupang. Dan Ibu Tiwi, silahkan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Hai sahabat Semari SMA 5, sampai bertemu kembali di acara bincang-bincang santai ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pengawas ya. Halo sobat Semari podcast Semari. Pastinya dengan adanya bincang-bincang ini, harapan kami Semari semakin hebat, maju bersama, Hebat semua. Terima kasih. Dan ketiga ibu yang cantik ini, mereka ini dari Kementerian Riset dan Teknologi. Luar biasa. Kita perkenalkan satu-satu ya. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Kepala. Halo sahabat podcast Manli Kota Kupang. Saya Nailu Sada dari Direktorat SMA Kemendikbudristek. Silakan. Halo semua, selamat siang. Saya Andina Agustina Indah dari Direktorat SMA. Dan Ibu yang Halo, cantik. Assalamualaikum. Saya Kusria dari Waalaikumsalam. Direktorat SMA. Terima kasih sudah diterima baik di SMA 5. Aduh, senang sekali. Dan hari ini luar biasa bahwa tim ini datang ke SMA Negeri 5 Kupang dan SKO serta SMA 3 ya untuk memonitoring persiapan ANBK yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan lagi ini. Nah, langsung saja Bu, kira-kira apa yang harus kami persiapkan, apa yang harus kami lakukan, dan kira-kira apa yang harus peserta didik ini karena sebagai sasaran utama daripada AN ini. Baik, terima kasih Bu Kepala. Sedikit ya Bu. Sekarang itu tanggal 5 Agustus ya. Kalau sebenarnya hal yang pertama yang harus dilakukan sekolah itu kan membersihkan data sekolah yang pertama, baik data guru, data siswa dan kepala sekolah gitu. Jadi hal itu pasti sudah dilakukan oleh sekolah harusnya. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan sarana prasarana sekolah untuk pelaksanaan itu mulainya komputernya berapa yang dibutuhkan, berapa rasionya dengan jumlah siswa yang ikut gitu. Saya lihat tadi juga di ruangan datanya di ruangan komputernya itu juga sudah mewakili untuk jumlah kebutuhan komputer dengan jumlah siswa yang ikut AN itu sudah terfasilitasi dengan baik di SMA 5. Kemudian untuk persiapan lain ya yang harus dilakukan mungkin lebih ke memotivasi siswa kali ya Bu. Jadi memotivasi siswa agar melaksanakan AN ini dengan tenang saja, maksudnya tidak menjadikan itu jadi satu beban bagi mereka agar nanti hasilnya yang mereka sampaikan nanti pada saat pengisian ANBK-nya itu merupakan hasil yang memang real, nyata yang mereka terima dari sekolah gitu sih Bu. Mungkin pesannya adalah ke sekolah mungkin perbaiki proses pembelajarannya agar semua layanan diterima murid dengan sama di setiap kelasnya itu. Oke. Baik Bu, ini juga nih berbicara tentang ANBK. Ini sebenarnya juga kita seperti dulu ya, ujian nasional. Jadi anak-anak ini mereka di samping mempersiapkan fisik, mempersiapkan jiwa raga mereka juga ini nervous. Artinya mereka melihat bahwa ini hal yang mengganggu sekali aktivitas mereka. Tadi ketika saya masuk kelas coba tanya mereka, kesiapan kalian seperti apa? Mereka juga bingung-bingung. Tapi kita mau lepaskan saja apa adanya ya Bu. Kira-kira ada yang mau tambahkan? Silakan Bu. Sebelum Bu Korwas ya. Ya. Oh, ya. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah, ibu-ibu yang luar biasa dari kementerian. Jadi saya hari ini bahagia sekali bisa gabung dalam tim ini karena saya pengawas dan juga kebetulan ada di badan akreditasi itu semakin paham bahwa saat ini asesmen nasional itu menjadi satu komponen dalam akreditasi. Artinya sekolah jika asesmen nasionalnya itu stabil maka akan mendapatkan otomasi akreditasi.
dengan status yang sama. Tapi iya. jika AN-nya itu menurun, maka akan diadakan penilaian ulang sewaktu-waktu. Dan jika AN-nya itu meningkat, akan diadakan penilaian lapangan di akhir status akreditasinya. Jadi artinya bahwa sekarang AN itu menjadi hal yang penting bagi sekolah untuk terus meningkatkan layanannya sehingga menghasilkan AN yang memang stabil, bahkan kalau bisa meningkat. Karena jika menurun maka itu tanpa kompromi sewaktu-waktu akan diadakan penilaian lapangan oleh asesor. Mungkin ya. itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Bukus, ada satu fenomena yang terjadi ini bahwa kalau literasi numerasinya itu bagus, tapi kalau survei lingkungan belajar itu kadang-kadang merah tuh Bukus. Dan lebih banyak itu di kepemimpinan instruksional. Itu kalau literasinya lalu lihat, oh kepemimpinan instruksional. Apakah ini harus kepala sekolah membenahi diri? Ataukah seperti apa Bukus? Artinya kami sebagai kepala sekolah juga ini, kami bertanya banyak karena ketika baca rapor pendidikan lalu ada benahi, oh kepemimpinan instruksional dan lain sebagainya. Jadi seharusnya kami kepala sekolah ini pandai-pandai untuk membaca itu. Kira-kira bagaimana menurut Bukus? Iya, mungkin memang betul ya Bu. Karena hasil raport ini kan memang harus menjadi introspeksi diri semua gitu ya, termasuk guru dan kepala sekolah gitu. Jadi kalau ada komponen-komponen yang memang itu harus diperbaiki di kepala sekolah yang bahasanya harus sadar diri gitu ya. Ayo kita sama-sama memperbaiki gitu. Tapi itu pun bukan hanya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mungkin sudah bekerja keras memperbaiki tapi guru-gurunya tidak mau memperbaiki atau tidak bisa mau menerima kebijakan-kebijakan yang baru atau mungkin program-program yang baru untuk memperbaiki juga akan sia-sia gitu. Jadi memang itu harus menjadi introspeksi semua gitu, identifikasi apa yang harus kita perbaiki, kita sama-sama antara guru, kepala sekolah, dan mungkin nanti guru untuk ke siswanya. Kalau gurunya sudah berkomitmen tinggi tapi tidak disampaikan ke siswa juga akan sayang juga gitu. Jadi kita itu hasil dari sekolah dan harus diperbaiki, kita harus sama-sama karena ujungnya ke siswa lagi. Oke, terima kasih. Bu Agustin satu sebelum ke Ibu Korwan tadi. Ini satu Bu. Saya ada beberapa sekolah ini kalau hasil AN-nya meningkat, mereka itu dapat bos kinerja Bu. Itu kira-kira bagaimana tuh? Berarti orang akan berjuang dong rame-rame biar dapat bos kin. Sebenarnya gini, sebenarnya intinya adalah kita kan berfokus sebenarnya pada peserta didik. Jadi untuk mendapatkan boskin sebenarnya kalau pembelajaran itu yang terpenting untuk peserta didik itu ada sih. Jadi kalau untuk boskin dan bos-bos yang lain mungkin itu adalah pendukung dari semuanya. Jadi bukan kita hanya kejar supaya hijau semua, meninggal peserta didik. Fokus pada peserta didik. Sebelum ke Ibu Korwas, Ibu pengawas pembina dulu Ibu. Terima kasih setelah kita mendengar dari apa yang Kepala Sekolah sampaikan, kemudian ibu-ibu yang hebat dari Direktorat SMA ini, kami semakin paham dan kami akan berusaha seperti yang disampaikan lagi bagaimana kita akan meningkatkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian kita tidak hanya mengejar untuk mendapatkan bos kinerja, tapi bagaimana prosesnya. Yang terpenting apa yang kita lakukan ini semuanya bermanfaat. Oke. Terima kasih. Terakhir Ibu Korwas. Untuk bukan hanya untuk di Kota Kupang, bukan hanya SMA 5, mungkin di seluruh warga Nusa Tenggara Timur. Silakan Ibu. Baik, selamat siang. Halo sahabat podcast. Saya didaulat untuk memberikan semacam penguatan ya untuk kita semua. Kalau kita bicara tentang asesmen nasional, itu berarti kita berbicara tentang bagaimana melalui asesmen nasional ini kita mendapatkan gambaran secara utuh dari sebuah satuan pendidikan. Jadi di sini kita berupaya dari pihak sekolah mestinya kita semua yang ada di dalam satu sistem, baik itu kepala sekolah, pengawas, para guru, dan peserta didik, itu semua kita ada di dalam sebuah kolaborasi yang baik. Ya, karena gambaran dari raport asesmen nasional ini akan mencerminkan di dalam satu hasil, yaitu raport pendidikan ya. Dan dari raport pendidikan itu tentu akan berlanjut kepada bagaimana sekolah bisa melihat itu sebagai
refleksi untuk bisa membenahi setiap sekolah. Dan pada akhirnya tujuan akhirnya adalah kita berada pada sebuah cita-cita sekolah yang dicita-citakan. Sekolah yang dicita-citakan itu seperti apa? Yaitu sekolah yang bisa memberikan layanan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Ya, jadi kalau dibilang, wah peserta asesmen ini kok sedikit sekali, sementara siswa kami ribuan. Apakah itu cukup representatif untuk menggambarkan profil sekolah? Saya pikir bahwa kalau sekolah memberikan layanan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik, maka walaupun sedikit sampel yang ditetapkan oleh kementerian, itu tidak menjadi soal. Yang pasti bahwa melalui asesmen nasional, kita dari setiap satuan pendidikan menjadikan itu sebagai sebuah alat ukur untuk melakukan refleksi bagaimana kita bisa menciptakan atau menghasilkan sebuah pendidikan yang berkualitas. Wow, benar-benar luar biasa. Terima kasih. Mungkin saja yang terakhir, Bu, bagaimana kalau sekolah yang tidak mengikuti AN? Oke. AN itu sebenarnya kalau di aturannya sebenarnya kan nggak wajib ya Bu. Tapi ketika mereka tidak ikut AN, yang mana semua data AN itu sudah lengkap ya, mulai dari data sekolah, kemudian data dari BPS, itu semua data sudah 60% dari data dari penilaian lingkungan itu 60% itu kayaknya AN itu udah semua gitu, maksudnya dari data sekolah, kemudian data siswa, data guru, data keadaan lingkungan sekolah kayak gitu kan. Jadi ketika data itu sudah ada dan data kita sudah punya data yang kompleks, ketika tidak ikut AN, misalnya ada asesmen selain AN gitu ya, kan sebenarnya AN itu bukan data utama gitu ya. Ketika ada data lain, itu kan data yang asesmen dilakukan mandiri oleh sekolah, kayak gitu, sendiri oleh sekolah. Kalau penilaian itu kan datangnya dari luar biasanya ya. Kalau kita tidak, AN itu kan penilaian dilakukan oleh luar, misalnya Kemendikbud pusat gitu ya. Ketika kita tidak ikut AN, penilaian yang hanya dilakukan oleh kita sendiri itu kan kayaknya kita kayak kata dalam tempurung gitu ya Bu. Kita tidak bisa melihat kekurangan kita gitu. Mungkin dengan ikut AN, dengan potretnya yang cukup lengkap, itu harapannya sekolah bisa melihat kekurangannya sendiri, bisa melakukan refleksi dari kekurangan itu, begitu ya. Jadi tidak hanya walaupun sekolah bisa refleksi sendiri dari hasil refleksi mereka, tapi pandangan luar itu juga sangat dibutuhkan untuk memperbaiki diri aja sih. Oke. Wah, luar biasa. Jadi sahabat podcast Money di mana saja berada, inilah bincang-bincang santai kami hari ini dan membuka wawasan kita bahwa ANBK itu penting. Mengapa? Karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, kita butuh orang lain yang melihat kita, sehingga dari hari ke hari perkembangan, kemajuan, terlebih untuk peserta didik ini, kualitas pembelajarannya semakin berkembang dari hari ke hari. Kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri, kita harus juga dari luar yang bisa menilai. Jadi itu sangat penting, luar biasa, hebat sekali, maju bersama, hebat semua.